Testing, testing. Oke, siap, testing diterima. Hidupkan lampu. Matikan. Oke, terima kasih. Sama-sama. Jumpa lagi di Basti Pizza Channel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ivan Bastian. Dan ini merupakan salah satu aplikasi smartphone yang pernah saya buat di tahun 2017 ya, sebagai project dari tugas akhir saya dulu. Dan aplikasi ini akan terhubung dengan mesin pengisian minuman botol ya. Dan untuk memastikan bahwa aplikasi saya ini berfungsi, makanya saya juga harus membuat sebuah miniatur mesinnya juga ya. Nah, dan inilah bentuk mesin mini atau simulator yang berhasil saya rancang, alhamdulillah. Oke, simulator ini akan diaplikasikan pada sistem pintu mesin aseptic filling yang berkapasitas speed 40.000 botol per jam atau sama dengan 11 botol per detik ya. Aseptic itu artinya bebas dari mikroba atau bakteri, dengan kata lain steril ya. Jadi mesin aseptic filling itu merupakan mesin pengisian produk minuman ke dalam botol yang berteknologi aseptik atau bebas bakteri, dimana dari awal sampai akhir proses produksi mesin ini harus selalu tertutup ya, kondisinya pun steril, termasuk udara di dalamnya pun harus positive pressure. Juga tidak ada kontak langsung antara produk dengan operator. Nah, disinilah maka diperlukannya pintu yang betul-betul aman dan termonitoring ya, seperti itu. Pada sistem existing atau sistem sebelumnya, jika terjadi alarm ya, otomatis mesin akan berhenti, kemudian operator harus melakukan pengecekan semua pintu yang ada di mesin, termasuk juga pengecekan sensor yang ada di mesin secara manual dari sekian banyak pintu dan sensor yang ada. Namun di sini kita bisa melihat kekurangan dari sistem tersebut. Ketika ada alarm, di sana tidak dapat mendefinisikan secara spesifik pintu manakah yang kondisinya terbuka atau sensor pintu manakah yang tidak berfungsi atau rusak. Nah, maka dengan ini saya coba merealisasikan atau merancang prototipe simulator atau sistem aseptic filling ini, karena dengan alat simulator ini bisa memonitor semua pintu mesin yang ada, termasuk juga sensornya. Juga mampu mengidentifikasi semua posisi pintu ataupun kondisi sensor yang tidak berfungsi, dalam kata lain rusak. Alat ini pun juga mampu mendefinisikan alarm dengan jelas juga spesifik ya. Dan ditambah juga alat ini sudah diintegrasikan dengan aplikasi smartphone yang berbasis Android melalui komunikasi Bluetooth. Nah, untuk merancang dan merealisasikan simulator ini tentunya kan perlu sekali sebuah pemrograman. Nah, di mana pemrograman pada controllernya saya menggunakan software LD Micro yang berbentuk ladder diagram. Ini mirip sekali dengan pemrograman untuk VLC ya. Sedangkan untuk pembuatan aplikasi smartphone Androidnya saya menggunakan software App Inventor menggunakan bahasa Java, dimana akhirnya nanti akan menghasilkan file APK. Nah, APK tersebut nanti bisa diinstal pada smartphone Android. Nah, supaya tujuannya bisa komunikasi antara smartphone dengan simulator ini. Oke. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana supaya kita bisa memonitor status semua pintu mesin aseptic filling yang ada ini. Karena simulator ini juga mampu mengidentifikasi, juga bisa membedakan ya, pintu yang terbuka, tertutup, ataukah sensornya yang rusak. Simulator ini pun juga mampu mendefinisikan posisinya secara khusus, nomor pintu, nomor berapa, kemudian sensor di pintu berapa juga jelas, secara cepat dan tepat.
Kemudian alat ini juga sudah diintegrasikan dengan aplikasi ya, seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya, menggunakan koneksi Bluetooth yang didesain dan dirancang secara khusus supaya aman, praktis, juga mudah untuk dioperasikan. Sehingga alat ini juga akan bermanfaat ya, membantu operator ataupun teknisi dalam melakukan pengecekan, karena dari informasi alarmnya pun sangat jelas sekali, tepat sasaran, sehingga waktu yang diperlukan untuk perbaikan bisa lebih optimal lagi dan lebih efisien. Maka ini juga dapat meminimalisir terjadinya downtime yang cukup lama ya, sehingga kapasitas produksi pun kan jadi meningkat, serta keuntungan perusahaan pun bisa lebih optimal lagi. Seperti itu. Oke, baik. Sebelumnya saya sedikit menjelaskan tentang simulator door system ini, ya. Dimana untuk power supply saya menggunakan power supply DC dengan tegangan 5 volt. Kemudian di dalam ini sudah dilengkapi dengan step up, ya, dinaikkan menjadi 12 volt DC. Nanti tegangan akan dibagi dua sesuai dengan keperluannya. Ada yang 5 volt dan juga ada yang 12 volt. Terus untuk tombol-tombol ini standar ya. Push buttonnya normally open. Kemudian untuk microcontrollernya saya menggunakan ATmega 128 dengan pemrograman sistem ladder ya, ladder diagram menggunakan aplikasi LD Micro. Dan untuk indikasi atau untuk menampilkan display saya menggunakan LCD tipe 1602 ya. Oke, nanti pada saat simulasi pintu ini dibuka atau ada sensor yang rusak, maka alarmnya akan muncul juga di indikasi LCD tersebut. Kemudian juga untuk tambahannya, bahwa simulator sistem ini juga bisa berkomunikasi dengan smartphone Android ya, yang sudah siapkan aplikasinya juga, dimana nanti untuk koneksinya menggunakan Bluetooth. Nah, di sini saya menggunakan Bluetooth tipe HC05 yang biasa digunakan pada umumnya. Oke, kemudian untuk simulator ini mengilustrasikan dengan sampel 4 buah pintu. Ini pintu mesin ya, dimana nanti pintu mesin ini akan dimonitor dengan dilengkapi satu pintunya ini 2 buah sensor magnet ya, atau magnetic field ya. Semuanya terpasang di sini. Ya, tujuannya nanti pada saat simulasi ketika ada pintu terbuka ya, pintu mana saja, maka nanti akan ada alarm atau indikator yang muncul di LCD tersebut bahwa pintu mana yang statusnya terbuka gitu. Kemudian selain itu, pertanyaannya bagaimana kalau misalnya salah satu sensor-sensor yang terpasang ini rusak? Apakah indikasi di LCD tersebut menjelaskan juga bahwa sensornya rusak atau pintu terbuka? Nah, nanti di sini sesuai dengan program yang sudah dibuat, jika memang status pintunya terbuka dan sensornya oke, maka yang akan tampil di LCD ini pun indikasinya itu pintu terbuka. Nah, lain halnya kalau misalnya sensornya rusak, salah satu sensor ini ada yang rusak, dan nanti disimulasikan dengan tombol-tombol yang merah ini. Ini tombol untuk simulasi memutuskan dan menyambungkan sensor. Ya, nanti kita praktekkan pada saat simulasi. Area ini adalah sebuah indikator ya, indikator untuk mengindikasikan jika terjadi alarm, misalnya salah satu pintu ini terbuka ataupun salah satu sensor yang terpasang di sini rusak ya. Nanti indikator ini juga akan mengindikasikan alarm. Sekaligus juga di display LCD ini pun akan menampilkan informasi bahwa statusnya, apakah itu pintu terbuka atau misalnya sensornya yang rusak. Nanti simulator ini akan mendefinisikan atau menginformasikan lebih jelas seperti itu ya. Untuk simulasi sensor rusak sudah disiapkan juga di sini, ada 4 buah tombol merah. 4 tombol ini yang akan mengilustrasikan sensor rusak ya, memutuskan dan menyambungkan. Ini nanti sebagai ilustrasi sensor rusak. Oke, seperti itu. Bluetooth belum diaktifkan.
Klik dan putar video mesin aktif filling. Durasi 32 detik. Terima kasih, dan aplikasi ini siap dikoneksikan ke simulator. Sudah terhubung dengan simulator. Akselerometer diaktifkan. Subhanallah. Akselerometer dimatikan. Koneksi terputus. Testing. Oke, siap, testing diterima. Hidupkan lampu. Matikan. Oke, terima kasih. Sama-sama.